Ibu dosen penguji UKIM. Perkenalkanlah, nama saya Evdina Setianingsih. Saya mengajar di SDN 2 Kalikotes. Saya mahasiswa UNES, program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 periode 4 tahun 2022, program studi PGSD NIM 1401022 Pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022 akan melaksanakan pembelajaran UKIM. Sekian. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Bagus. Puji syukur kalian masuk dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mas Rian, untuk memimpin doa. Puji syukur hari ini kalian semua tidak ada yang sakit. Pada hari ini kita masih akan belajar tentang ASEAN dari segi geografi dan keadaan ekonomi dari ASEAN itu sendiri. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kalian berdiri dulu. Masih ada yang belum memakai sampo hari ini? Ada? Semua memakai? Berarti kalian menaati tata tertib. Puji syukur. Hari ini agar kalian lebih bersemangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Anak-anak, kita akan belajar tentang ASEAN dari segi geografi dan ekonomi. Saya mau bertanya kepada kalian. Kalian hidup itu butuh bantuan orang lain apa tidak? Ada yang tidak membutuhkan bantuan orang lain? Semua butuh bantuan orang lain ya? Karena hidup itu butuh bantuan orang lain sama dengan negara-negara. Suatu negara itu juga memerlukan bantuan dari negara lain, misalnya saja di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara misalkan saja Indonesia yang bermata pencaharian di bidang pertanian, itu juga memerlukan untuk dapat mengekspor ke luar, untuk dapat mengirim bahan-bahan yang dimilikinya keluar. Itu memerlukan suatu negara untuk memberi bantuan untuk dapat mengirimkan dan akhirnya dapat mendapatkan kembali hasil sebagai suatu pendapatan suatu negara. Sebentar lagi kalian akan melihat tayangan dari video
tadi pagi kalian sudah saya beri teks bacaan tentang kondisi geografi dan ekonomi dari suatu negara. Agar kalian nanti dapat mengerti dan memahami apa yang ada dalam suatu negara itu, kita lihat dulu tayangan ini. Setelah itu kalian membaca teks yang ada, kemudian kalian mencoba untuk membuat kesimpulan adakah hubungan antara geografi dan ekonomi dari suatu negara. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi pesan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara Nusantara dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kuat berdaya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kalian melihat tayangan dari video pembelajaran tentang ASEAN ini tadi, dan kalian sudah menerima teks bacaan dari ASEAN tentang ASEAN, itu kalian bisa mengetahui kondisi suatu negara itu bagaimana dan apakah ada hubungan antara kondisi suatu negara itu dengan keadaan ekonominya. Dari melihat tayangan ini tadi, ya tayangan, teks bacaan yang telah kalian pegang, apakah masih ada pertanyaan? Mas Rafael bertanya, apakah yang dimaksud dengan kondisi geografis suatu negara? Dari 3 kelompok ini adakah yang bisa menjawabnya? Kondisi geografis itu merupakan kondisi di mana negara itu berada. Jadi letaknya di mana? Kalau ASEAN ini kebanyakan beriklim tropis, bermata pencaharian sebagai petani, kecuali negara Singapura dan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dan Singapura ini keduanya pendapatan per kapitanya paling tinggi selain negara-negara yang lain di kawasan Asia Tenggara. Masih ada pertanyaan yang lain? Masih ada yang bertanya? Apa manfaat yang diperoleh setelah mempelajari kondisi geografis dan ekonomi? Ada yang mau memberi jawaban di sini? Bila kita belajar geografi, kita bisa mengetahui wilayah dan kata kendaraan, misalnya Singapura dan dari Muslim budaya kebanyakan perdagangan. Betul kata Mas Dino. Kalau kondisi suatu negara itu, misalkan negara Singapura itu negara industri, mereka bermata pencaharian berdagang. Betul sekali. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Dapat kita simpulkan bahwa kondisi geografis suatu negara itu dapat mempengaruhi kondisi ekonominya. Misalnya saja Thailand itu negara yang bagaimana? Negara yang kondisi ekonominya bagaimana? Merupakan negara yang memiliki
pertanian dan ekspor beras yang terbesar di Los Banos. Setelah melihat kondisi seperti ini, agar kalian lebih mengenal lagi tentang kondisi geografi dan ekonomi negara ASEAN, mari kita mencoba untuk bermain dengan roda putar ASEAN. Dari kelompok 1, teman untuk mencoba mengenalkan bagaimana roda putar ASEAN ini. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain ini, perkebunan, kehutanan, tambang, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi di Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor turistik. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Thailand merupakan sumber daya alam mata pencarian petani. Thailand beriklim tropis dan sebagai mana Thailand adalah petani. Terima kasih. Mbak Arya tadi mencoba untuk memutar roda. Pada jarum penunjuk menunjukkan bendera Thailand. Kemudian Mbak Arya mencoba untuk mencari informasi bendera Thailand tentang bendera Thailand itu. Di sini dijelaskan bahwa Thailand itu merupakan negara yang bergerak di bidang pertanian. Banyak sekali lahan-lahan pertanian. Dan dia merupakan mengekspor dari beras ini ke berbagai negara-negara di kawasan ASEAN. Karena kalian telah mengerti dan memahami tentang roda putar ASEAN ini, kalian kemarin sudah dijelaskan untuk membawa bahan dan alat untuk membuat roda putar ASEAN. Setelah kalian nanti membuatnya, kalian mencoba untuk bermain dan kemudian mencoba untuk memahami apakah benar-benar ada keterkaitan antara kondisi geografi dan ekonomi dari negara-negara ASEAN itu sendiri. Boleh kalian mulai.
Di kelompok 3 sudah hampir selesai. Kelompok 1 dan 2 sudah belum? Sudah belum. Kelompok 1 dan 2. Ayo lebih semangat. Kelompok 1 sudah? Sudah, kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 dulu untuk presentasi ke depan. Sudah kembali ke tempat. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak? Boleh ke depan. Hasil dari kelompok kami. 2. ASEAN beriklim tropis, hujannya tinggi dan suhunya panas kecuali negara Myanmar. 3. ASEAN kebanyakan
tentang negara-negara ASEAN yang beriklim tropis kecuali negara Guangte yang beriklim subtropis. Yang kedua, negara-negara ASEAN itu kebanyakan bermata pencaharian di bidang pertanian kecuali negara Singapura yang berdagang. Agar kalian lebih memahami, kalian mencoba untuk mengerjakan lembar evaluasi. Setelah selesai, kemudian kalian kumpulkan. Kalian kerjakan, ibu yakin kalian pasti bisa. Setelah selesai untuk mengerjakan, kemudian kalian kumpulkan. Nanti hasilnya, kalau nilainya kalian itu di bawah KKM, kalian akan mengikuti remedi. Tetapi kalau kalian nilainya di atas 75, kalian diberi soal pemayaran. Jika nanti hasilnya hari ini evaluasinya banyak yang di atas KKM, ibu akan memberikan sesuatu untuk kalian berupa alat tulis, bisa untuk menulis kalian. Kalian sudah melihat cara-cara untuk dan cara pembuatannya kan? Mari akan mengumpul menjadi satu dalam satu kelompok, satu kelompok, misalnya 4 atau 5 orang. Saya baru tahu yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Dari hasil evaluasi yang memperoleh nilai 100 ada 5 anak, yang memperoleh nilai 9 ada 6 anak, dan yang memperoleh nilai di bawah KKM ada 1 anak. Mbak Lala ini harus lebih rajin untuk memperhatikan dan belajar. Tolong untuk lebih memperhatikan materi hari itu, pembelajaran hari itu. Nanti setelah pembelajaran, karena nilainya banyak yang di atas KKM, ibu akan memberikan sesuatu berupa alat tulis, nanti diambil setelah selesai pembelajaran hari ini.
belajar untuk berlatih. Untuk pertemuan berikutnya kita masih akan belajar tentang ASEAN dari segi geografi dan ekonomi dengan alat peraga berupa monopoli ASEAN. Apakah kalian setelah belajar ini menemukan manfaat? Apakah kalian ada yang menemukan manfaat dengan belajar ASEAN ini? Ada nggak? Apa kira-kira manfaatnya? Apa? Bayar? Manfaatnya dapat Mengetahui apa? mengetahui perbedaan tentang ASEAN dari segi apa? Kata bahaya, kita dapat memperoleh manfaat dengan belajar ASEAN. Kita bisa lebih mengetahui bagaimana kita itu mengetahui kondisi geografi suatu negara dan kemudian menghubungkannya dengan kondisi ekonomi dari suatu negara itu. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu mengucapkan terima kasih. Kalian sudah berusaha dengan baik, sudah bersemangat, sudah berlatih, sudah mendengarkan. Ibu yakin untuk pertemuan berikutnya kalian bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih bersemangat. Sebelum pembelajaran tutup, berdoa dulu, Mas Rehan. Kita menjadi anak-anak yang lebih hebat, lebih bersemangat dan lebih